Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan kali ini saya akan mengenalkan sebuah permainan role playing games yaitu Dungeon and Dragon atau disebut dengan D&D. Nah, apa sih itu D&D? Jadi D&D itu adalah sebuah permainan tabletop role playing games di mana pemain akan bermain peran ya atau berakting dan Dungeons and Dragons termasuk ke dalam kategori kolaboratif storytelling. Artinya, cerita itu yang akan mereka mainkan oleh pemain eh, akan berkembang berdasarkan bagaimana player itu bermain. Nah, jadi akan ada banyak opsi-opsi cabang-cabang dari jalan cerita tergantung dari bagaimana pemain itu berakting ya. Jadi apakah nanti pemain akan lurus-lurus aja jalannya atau malah terkadang player itu melenceng ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam Dungeons and Dragons kita memerlukan satu orang yang akan menjadi game master. Dan di sini sebutannya adalah Dungeon Master. Dungeon Master atau disebut dengan DM. Nah, apa tugas DM? DM akan membuat sebuah dunia dunia imajinasi yang mana DM akan membuat tempat, kemudian ada makhluk-makhluk yang akan menjadi musuh kita sebagai player, lalu DM juga akan menentukan apa-apa apa saja yang akan menjadi halangan bagi pemain agar permainan itu menjadi lebih menarik. Dan tentu saja selain DM itu ada player. Nah, uniknya di dalam Dungeons and Dragons itu tidak ada batasan player. Ya, sebanyak-banyaknya karena ini adalah termasuk uh, permainan sosial. Nah, jadi salah satu keuntungan dari bermain Dungeons and Dragons adalah kita dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Nah, ini sangat bagus untuk orang yang misalnya sangat introvert nih, ingin mencoba bersosialisasi tetapi rasanya malu dan tidak ada bahan obrolan, maka dia bisa berlatih dengan ikut di sebuah campaign atau short campaign atau one shot ya di dalam permainan ini. Nah, jadi apa aja yang kita butuhkan selain dari dua itu ya, ada DM dan ada player. Tentu kalau untuk DM dia memerlukan cerita apa yang harus dia buat. Nah, biasanya ini ada koordinasi dengan playernya dan mereka akan memasuki yang namanya season zero. Nah, jadi di situ akan ada diskusi ya, diskusi bahwa cerita apa yang ingin mereka bawakan nanti, temanya apa, kemudian tingkat kesulitannya bagaimana, lalu hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa. Karena terkadang ada player yang baperan mungkin, maka tidak boleh misalnya sampai ngata-ngatain kayak gini, tidak boleh menceritakan hal-hal yang gore dan lain sebagainya. Nah, itu diceritakan nanti di season zero. Untuk player sendiri itu gampang ya sebenarnya. Sekarang Dungeons and Dragons ini bisa diakses di mana saja. Aplikasinya juga sudah ada, salah satunya D&D Beyond. Kemudian kalau kalian mau mencoba membuat karakter secara manual, secara tulis, kalian juga bisa nanti menggunakan ya, ini karakter sheet namanya. Nah, ini bisa kalian unduh secara gratis dengan akses saja di Google ya, banyak ke karakter sheet D&D D&D edisi kelima. Itu nanti ada yang versi rule 2014 dengan ada juga yang sekarang ini versinya
2024. Oke, jadi apa yang kalian butuhkan? Yang kalian butuhkan tentu saja adalah alat tulis untuk membuat karakter. Ya, ini kalau kalian tidak bikin secara online. Dan juga kalian memerlukan berbagai macam dadu, ada 7 macam. Tapi yang paling sering digunakan adalah dadu dengan 20 sisi atau D20 sebutannya. Nah, kemudian apa lagi yang kalian butuhkan? Kalian bisa aja mendownload ebook yang gratisan, atau kalian juga bisa membeli buku-bukunya. Nah, ini salah satu contohnya adalah Dungeons and Dragons untuk Player Handbook versi 2024. Nah, di sini ada banyak sekali, ada kelas dan lain sebagainya. Nah, apa itu kelas dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di part 2 ya. Baik. Ya. Intinya di dalam Dungeons and Dragons itu kalian saling bekerja sama baik dari antar pemain maupun berserta DM. Jadi DM itu bukanlah musuh dari player, karena DM adalah orang yang membuat cerita itu menjadi lebih menarik. Orang yang akan merespon cerita itu. Nah, misalnya DM menggambarkan ya, di sebuah desa, kalian tiba di sebuah desa. Desanya terasa sangat tenang, terlihat air sungai yang mengalir jernih, dan di sana ada beberapa bangunan yang tampak kuno tetapi bersih. Banyak orang yang menyapa kalian dan lain sebagainya. Jadi dia menggambarkan hal-hal seperti itu. Nah, lalu apa yang akan player lakukan? Apa yang bisa player lakukan? Nah, player bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari ya mengamati DM. Aku mau melihat di sekitar ada apa, atau juga DM. Aku mau tahu orang ini jujur atau tidak, orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nanti DM akan merespon. DM akan merespon dan dia bilang misalnya roll untuk mengetahui apa yang ada di sekitar, misalnya roll perception. Nah, itu nanti akan menggunakan dadu D20 ini untuk menentukan sukses atau tidak. Nah, untuk takaran berapa angkanya itu hanya DM yang tahu. Biasanya DM punya standar tersendiri. Ada yang misalnya untuk kategori mudah cuma 5, atau ada yang 10, dan seterusnya. Nah, dan karakter kalian pun sesuai dengan karakter sheet itu ada berbagai macam ability yang harus diperhatikan. Ada strength atau kekuatan, kemudian ada dexterity, ada dexterity itu kelincahan ya, ketangkasan, kemudian ada constitution atau ketahanan, lalu ada intelligence atau kecerdasan, ada wisdom, wisdom ini kebijaksanaan ya, atau apa ya bahasa lainnya ya, wisdom. Dan terakhirnya ada karisma. Karisma ini dibutuhkan nanti untuk kalian mempengaruhi orang lain. Misal kalian mau berbohong, nah maka misalnya karakter ini, karakter si A mau masuk ke kota, ya ke sebuah kota yang ada penjaganya, tapi karena dia misalnya bertugas untuk menyusup dan membunuh salah seorang petinggi yang ada di kota itu, kan nggak mungkin kucuk-kucuk saya mau bunuh wali kota misalnya, nggak mungkin. Maka dia misalnya mencoba membohongi penjaga. Maka DM nanti akan minta pertama bagaimana player tersebut cara membohonginya, ya kata-katanya bagaimana, ekspresinya bagaimana. Yang kedua, dia akan meminta player tersebut untuk roll yang namanya roll deception, ya. Jadi nanti kalau sukses, maka DM akan
melanjutkan cerita dengan versi suksesnya player tersebut. Dan sebaliknya kalau gagal, maka DM akan membuat cerita versi gagalnya player tersebut. Nah, ini yang tadi disebut dengan collaborative storytelling. Artinya seorang DM itu harus memiliki kemampuan improvisasi yang tinggi ya. Karena nggak bisa DM bikin cerita dari awal sampai akhir, kemudian player harus ngikutin, ya harus sukses, misalnya harus gagal, itu nggak bisa. DM harus bisa menyiapkan alternatif story, ya, alternatif cabang cerita agar permainan bisa terasa lebih menyenangkan. Dan ya, yang namanya Dungeons and Dragon ini intinya adalah kemampuan berimajinasi. Nah, ini dan juga kemampuan bersosialisasi ya. Jadi dua hal itu. Inti dari Dungeons and Dragon ini bukanlah kalian harus menang, bukanlah kalian harus sukses menamatkan cerita itu, tetapi bagaimana kalian bisa menikmati cerita sehingga kalian bisa tertawa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Inilah Dungeons and Dragon. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah.